Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaifa halukum? Hal aftartum? Sudah sarapan? Belum 2 kali. Baik, yang penting nggak ngantuk, itu aja sudah. Ya. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawamil Akhbar, atau mendulang faedah dari kalimat nubuwah atau syarah 99 hadis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-shalih. Baik, kita lanjutkan dulu al-hadits as-salis was salasun. Hadis yang ke-33. Masih kurang 66 hadis. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasul SAW bersabda, wa man yasta'fif yu'ifahullah. Barang siapa yang menjaga kesucian dirinya, maka Allah mensucikannya. Wa man yastaghni yughnihillah. Dan barang siapa yang tidak membutuhkan kepada manusia, Allah berikan kecukupan kepadanya. Wa man yatasabbar yusabbiruhullah. Dan barang siapa yang berusaha untuk bersabar, Allah jadikan dia orang yang bersabar. Wa man u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabr. Tidak ada yang lebih baik, lebih luas yang diberikan kepada seorang hamba daripada kesabaran. Hadis muttafaqun alaih. Ana baca terjemahnya lagi dari Abi Sa'id radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasul SAW bersabda, barang siapa yang menjaga kesuciannya, Allah akan sucikan dia, dan barang siapa yang tidak bergantung atau tidak butuh kepada manusia, Allah berikan kecukupan kepadanya. Dan barang siapa yang berusaha untuk bersabar, Allah jadikan dia orang yang bersabar. Dan tidaklah ada
sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang lebih baik dan yang lebih luas daripada kesabaran. Hadis muttafaqun alaih. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, hadzal hadits ishtamala ala arba'i jumalin jami'atin nafi'atin. Hadis ini mencakup 4 bagian yang sangat amat bermanfaat. Apa 4 hal tersebut? Yang pertama tadi, wa man yasta'fif yu'ifahullah. Barang siapa yang menjaga kesucian dirinya, Allah berikan dia kesucian atau Allah jadikan dia suci. Dan yang kedua, qauluhu wa man yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang tidak lagi membutuhkan, tidak bergantung kepada manusia, Allah berikan kecukupan kepadanya. Kata Syekh, hatani jumlatan mutalazimatan. 2 bagian ini saling berkaitan, saling melazimkan. Apa itu? Fa inna kamalal abdi fi ikhlasi lillah raghbatan wa rahbah wa ta'alluqan bihi dunal makhluqin fa alai an yas'a li tahqiqi hadzal kamal. Kata beliau, sesungguhnya kesempurnaan hamba dalam mengikhlaskan semuanya kepada Allah, baik dalam rasa harapnya, rasa takutnya, ketergantungannya, tanpa makhluk, maka harus dia betul-betul menyempurnakan hal ini, yaitu dengan wa ya'mal kulla sababin yusil ila dzalik hatta yakuna abadan lillah haqqan hurran min rizqil makhluqin. Dengan dia menjadikan dirinya bebas dari kebutuhan, ketergantungan kepada makhluk. Intinya, kesempurnaan tawakal, ikhlas seorang hamba kepada Allah, harus dia menjauhkan diri dari ketergantungan kepada makhluk. Anak ulang lagi, 2 bagian ini kata Syekh sangat berhubungan erat. Yang kedua, itu berkaitan dengan seorang hamba hanya bergantung kepada Allah. Yang pertama itu berkaitan dengan seorang hamba menjaga dirinya dari membutuhkan kepada makhluk. Paham ya? Kalau mungkin mau ditambahkan lagi keterangannya, namun dites dulu. Ada sebuah hadis Rasul yang pernah kita sampaikan di sini tentang 3 wasiat Rasul. Ya. Tentang 3 wasiat Rasul yang salah satunya berkaitan dengan hal ini. Siapa yang hafal redaksi hadisnya? Bahasa Arabnya. Paham pertanyaannya? Sebutkan sebuah hadis yang ada 3 wasiat Rasul, salah satunya berkaitan dengan hal ini. Baik, ada yang apa kira-kira? Insya Allah sudah pernah kita sampaikan di kajian kita ini. Yang apa tak? Ikhwan ada? Baik, yang akhwat, paham pertanyaan enggak? Pertanyaan? Hah? Bahasa Arab tak? Bukan bahasa Arab. Bahasa Arab. Hah? Baik, yang ikhwan ada enggak? Yang kira-kira apa? Baik, enggak apa-apa. Yang penting ikhwan dulu. Kalau enggak ada, yang akhwat tadi. Bahasa Indonesianya tapi redaksinya lengkap. Dari bulan-bulan. Nah, ini sudah kita turunkan harganya. Mau turun lagi. Nah, enggak apa-apa, bahasa Indonesia cuma redaksinya lengkap. Iya. Dari Abu Ayub. Jangan lihat. Oh, apa? Dari Abu Ayub. Iya. Sebentar, ada yang masih aja mau jawab. Lakinya. Ustaz.
Ini sudah ada yang jawab dari Ikhwan dulu. Mohon maaf. Tunggu dulu. Apabila engkau sholat, Iya. sholatlah Dari kurang masih dari Abu Ayyub Al-Ansari titik. Belum diisi. Nggak ada, nggak apa. Baik. Nah, sudah kita turunkan bahasa Indonesia nggak apa-apa yang akhwat sudah yang tadi jawab bahasa Indonesianya tapi lengkap redaksinya ya. Jangan nyontek. Apa? Yang pertama tadi menjawab bahasa Indonesia siapa ya? Iya, yang tadi sudah mengatakan dengan bahasa Indonesianya itu yang menjawab sekarang. Ya, silakan. Makanya enak dengan bahasa Arab rebutan. Baik, silakan. Yang mau menjawab tadi yang bahasa Indonesia yang mau mengatakan dengan bahasa Indonesianya silakan, tapi dengan redaksi yang lengkap. Silakan. Kata, ya Rasulullah, aku jangan singkat. Apabila kamu mau sholat, maka sholat seperti orang yang akan berpisah. Yang kedua, jangan engkau berbicara dengan sebuah ucapan yang engkau akan menyesalinya sekian hari. Dan ketiga, jangan bergantung pada manusia. Baik, Hasan di barakallahu fiik. Baik, makanya Anda bilang dengan bahasa Arab enak sudah. Baik. Dan Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna rajulan ja'a ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Ayyub Al-Ansari, bahwasanya ada seseorang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, ilni wa aujiz." Ya Rasulullah, berilah aku wejangan yang singkat. Faqala, maka Rasul bersabda, "Idza kunta ila sholatin fasalli sholatan muwaddi'." Apabila engkau mau sholat, sholatlah seolah-olah engkau mau berpisah dengan dunia ini, atau sholatlah sebagaimana sholat perpisahan. Yang kedua, la tatakallam bi kalamin ta'tadu minhu ghadan. Jangan engkau berbicara yang engkau akan menyesalinya esok hari. Dan yang ketiga ini yang intinya, wa ajmi'il yasa mimma fi aydin nas. Dan jangan banyak berharap kepada manusia. Jadi ini inti pembahasan kita. Kalau kita mau sempurna tawakalnya kepada Allah, hilangkan rasa ketergantungan kita kepada apa? Manusia. Paham? Ini kata Syekh, hubungan dua bagian ini. Barang siapa yang menjaga kesuciannya, itu tadi menjaga kesuciannya, tidak banyak berharap kepada manusia. Atau mungkin afwan, misalnya seperti orang pengemis, ya, merengek-rengek kepada orang, ya, padahal mungkin dia sudah, ya mampu, atau mungkin dia punya kekuatan untuk tidak mengemis misalnya. Ini sekali lagi menjaga kesucian diri dengan tidak menjadi pengemis kepada manusia, atau meminta-minta kepada manusia, atau bergantung kepada manusia. Ini sekali lagi salah satu kiat meraih tawakal ikhlas yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa menjaga kesuciannya, Allah akan jadikan dia suci, Allah akan berikan kepadanya kesucian, kehormatan, kemuliaan dirinya. Karena kalau orang itu sudah bergantung kepada orang lain, dia naudzubillah min dzalik bisa menjadi budak manusia. Ini bukan hanya orang-orang awam saja, namun terkadang orang yang punya gelar agama, tokoh agama, dai, ustaz dan seterusnya, kalau ada ketergantungan kepada dunia, fatal akibatnya. Dia bisa menjual akidahnya, bisa menjual manhajnya, dia bisa menjadi orang yang naudzubillah min dzalik sesat, menyesatkan untuk meraih bagian dari urusan apa? Dunia. Di dunia macam-macam, di antaranya sekarang ini kata ulama follower, pengikut. Kalau dia ada ketergantungan, saya dakwah harus punya banyak pengikut, saya harus terkenal
maka apa? Semua dia akan lakukan meskipun tahu al-halal wal haram, tidak peduli itu haram tidak tahu, ya, bahwasanya semuanya ada hisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat berbahaya. Makanya Rasul mengatakan di hadis tentang fitnah, tentang bahaya fitnah akhir zaman. Coba tes lagi yang bahasa Arab yang lakukan. Ada yang tahu hadis tentang fitnah akhir zaman yang ada pembahasan kita tentang ini orang yang menjual agama. Di sebuah Muslim tanpa perawi dari sahabat apa-apa, langsung sekolah Rasul saya mana kurangnya dari bahasa Arab. Nah, nggak ada yang apa? Saya kalau tidak ada anak yang nanya boleh. Rasul SAW bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan kaki lailil mudlim." Bersegeralah untuk beramal kebaikan karena akan muncul banyak fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Yusbih rajul mu'minan wa yumsi kafir. Pagi harinya masih mukmin, sore harinya sudah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbih kafir. Sore harinya masih mukmin, pagi harinya sudah kafir. Nah, sampai 24 jam sudah berubah statusnya dari muslim menjadi kafir alias murtad. Apa sebabnya? Kata Rasul, ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya untuk mendapatkan bagian dari urusan dunia. Naudzubillah min dzalik. Dia nekat yang paling berbahaya tadi untuk mendapatkan banyak berfatwa. Dia tahu itu haram dikatakan halal, itu halal dikatakan haram, itu dikatakan hak padahal batil. Ini sangat berbahaya. Bisa apa? Mengeluarkan orang dari al-Islam. Kalau sampai kepada hal-hal yang menjadikan orang itu murtad dari Islam, pembatal ke Islam. Naudzubillah min dzalik. Demikian pula dengan fulus. Tahu fulus? Nah, ya kata orang, ya al-fulus ya jadi insan manfus. Nah, ini juga berbahaya. Sebagian orang terkadang, ya ini kita buka, terkadang sebagian ustaz, sebagian dai itu ada yang mendapatkan aliran dana dari sebagian yayasan apalah namanya. Kadang awalnya lancar jaya, nggak ada apa-apa, mulus, nggak ada syarat-syarat. Ya, namun kalau dilihat, ya sang dai sudah ada ketergantungan dengan dana bantuan tadi, mulai muncul, ya doktrin, jangan ngomong masalah itu, diam, jangan bacakan kitab ini dari wakil, ya. Ini kita yang pernah saksikan sendiri. Ya awal-awal lancar, mulus ngalir, ya. Tapi ketika sudah tadi, ya sampai ada ucapan yang naudzubillah min dzalik bisa kufur syirik besar dari sang donatur. Dia mengatakan, ya jangan ente bacakan kitab ini di pondok ini. Kalau tetap ya ngajar buku itu saya tarik dana bantuan. Bahwasanya Anda tidak bisa makan kecuali dengan apa? Dana bantuan dari naudzubillah min. Dan ini salah satunya kata para ulama, triknya kelompok pergerakan harokah ikhwan muslimin atau sururi. Itu utama mungkin juga di Arab Saudi banyak. Mereka pintar. Secara keilmuan mereka mungkin dikatakan nol ataupun bahkan minus. Gak bisa menghadapi hujah Ahlus Sunnah. Tapi mereka bisa menyelinap ke barisan Ahlus Sunnah lewat tadi dana bantuan. Mereka mengumpulkan orang-orang yang tajir yang awal-awal nggak tahu yang istilah inilah ta'ala. Ya, awalnya mungkin untuk yatim piatu, untuk ya bangun masjid. Namun sebagian diberikan kepada dai-dai yang menisbatkan diri kepada Ahlus Sunnah dakwah salafiyah. Namun tadi ada udang di balik baik.
Iya, pengen balik batu. Ya, awalnya tadi kelihatannya lancar-lancar saja. Tapi kalau sudah dilihat, oh Sanda ini sudah apa? Ada ketergantungan dengan urusan dunia, dengan fulus. Maka apa muncul dokter? Ya, inti jangan ngomong ini, inti jangan ngomong ini. Nah, jangan mentahdir, jangan maka sekali lagi, seorang muslimah apalagi seorang ustaz, seorang dai, ini wa ajmil yasa mimma fi aidina. Jangan bergantung kepada manusia. Baik itu dalam urusan fulus tadi atau masalah pengikut. Takut pengikutnya hilang, tidak mau berbicara masalah syirik bid'ah, tidak mau membantah orang yang sesat. Maunya aman, maunya apa? Yang penting abang saya, itu aja. Dan ini yang dikatakan oleh sahabat Rasul Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Pernah suatu saat ini berbicara dengan masalah fitnah akhir zaman. Kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu secara maknanya bahwasanya inna min waraikum fitnah. Di belakang kalian nanti muncul banyak fitnah. Ya'khudhur rajul wal mar'atu al-mushafa wal kafir wal mu'min was-saghir wal kabir. Dan nanti di akhir zaman semua orang nanti membaca Al-Quran atau sebagian mengatakan ini kinayah dari menyebarnya ilmu. Seperti sekarang di medsos, antum nggak tahu siapa yang posting, siapa yang nulis. Dia kafir, mukmin, dia anak kecil, anak besar nggak tahu. Seliweran kemana-mana, postingan video apalah sudah, bahkan ceramah. Orang yang istilahnya gak waras pun ngomong karena masalah apa? Ada. Istilahnya yang sudah sebenarnya dia tahu dia ini gak paham agama, cuma sekarang sudah apa? Dari ustaz, dari habib, dari kiai, dari tokoh agama. Ini yang kata mabeda. Nanti di akhir zaman orang-orang berbicara tentang agama Allah. Al-kafir wal mu'min was-saghir wal kabir al-mar'a dan seterusnya. Kemudian kata beliau, nanti akan ada seseorang yang mengatakan qad qara'tul Qur'an falimada la yattabi'uni. Aku telah membaca Al-Quran, namun mereka tidak mau mengikuti aku. Karena sudah dakwanya qala Allah qala Rasul, namun tidak banyak apa? Pengikut, tidak banyak follow. Maka ma balun nasi la yattabi'uni wa qad qara'tu al-kitab Allah. Kenapa orang-orang tidak mengikuti kepada aku membacakan kitab Allah? Dan dia mengatakan fala yattabi'uni hatta abtadi'a. Aku tidak akan punya banyak pengikut sampai aku berbuat bid'ah. Artinya apa? Membuat sensasi dalam apa? Beragama. Seperti yang Anda sekarang luar biasa model-modelnya apa? Dai-dai. Bukan yang dari luar saja, bahkan yang di dalam. Yang laganya kayak artis. Artisnya sudah tobat, dai-nya jadi apa? Paham? Baik, nggak paham, itulah fenomena yang ada. Sebagian artisnya tobat, sebagian dai sekarang mau jadi apa? Paham? Baik, naudzubillah min dzalik, tidak ada para ulama yang berkelakuan seperti ini. Tidak ada ulama yang nyeleneh-nyeleneh dalam dakwah. Paham? Ini sekali lagi di akhir zaman kata Mu'adz bin Jabal, orang-orang itu tidak akan mungkin mengikuti-ikut sampai aku membuat bid'ah. Dulu para anbiya wa rasul dakwahnya yang utama akidah tauhid. Para sahabat, para tabi'in sampai Imam Ahlussunnah di abad dakwah mereka yang paling utama dakwah akidah wa tauhid. Tidak aneh-aneh binyeleneh dalam berdakwah. Begitulah mereka qala Allah qala Rasul. Namun sekarang muncul macam-macam apa? Metode dalam berdakwah yang intisarinya ditinggal. Maka ini yang dikhawatirkan oleh tadi Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ini sekali lagi fitnah akhir zaman, ketergantungan kepada manusia di antaranya masalah pengikut, masalah popularitas, masalah al-fulus juga. Naudzubillah min dzalik. Baik, kemudian kata Syekh, fa'alai an yas'ali tahqiqi hadzal kamal wa ya'mal kulla sababin yusilu ila dzalik. Seseorang yang mau menyempurnakan keikhlasannya kepada Allah,
maka harus dia berusaha sekuat tenaga meraih hal tersebut. Hatta yakuna abdan lillah haqqan hurran min rizqil makhluqin. Ya, sampai dia menjadi seorang hamba yang lillah. Ya, betul-betul kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Wa dzalika bi an yujahida nafsahu ala amrayn. Yang demikian itu dengan seorang hamba berjihad, ya, dalam artian di sini bersungguh-sungguh berjuang untuk melaksanakan dua hal ini. Apa itu? Insirafiha anit ta'alluq bil makhluqin. Ya, menghilangkan rasa ketergantungan hati kepada makhluk. Ini seperti yang Rasul sabdakan tadi, wa ajmi'il ya'sa mimma fi aidin nas. Kumpulkanlah rasa putus asamu dari yang di tangan manusia. Artinya kan jangan banyak bergantung kepada manusia, bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insirafiha anit ta'alluq bil makhluqin. Karena makhluk, ya, itu bisa mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Manusia atau makhluk la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Dan makhluk manusia bisa berubah. Dulunya kawan bisa menjadi apa? Maka kalau kita bergantung kepada manusia, fatal akibatnya. Tadi bahkan bisa menjual agama, bisa berpindah dari Ahlussunnah menjadi Ahlul Bid'ah, ataupun menjadi orang-orang yang tidak punya pendirian, atau disetir menjadi budak si fulan dan si allan. Na'udzubillahi min dzalik. Insirafiha anit ta'alluq bil makhluqin. Kemudian bil istighfafi amma fi aidihim. Ya, dengan tidak banyak berharap, tidak meminta-minta kepada manusia. Fala yatlubu bima qali wala bisani hali. Tidak meminta-minta kepada manusia baik lewat ucapan maupun lewat, ya, keadaan atau gerak-geriknya. Kadang bisa nggak ngomong, aku nggak minta, nggak pernah minta, ya. Cuma kalau lihat misalnya ada orang mana kok dilihat terus sambil ngiler, misalnya, ya. Iya ngomong, nggak ngomong dia kalau mau minta enggak. Cuma apa? Dari mimiknya, dari apa? Raut wajahnya, ini raut wajah orang yang apa? Pengen. Ya, seperti itu. Paham ya? Jadi kata beliau, hilangkan ketergantungan kepada manusia. Jangan meminta-minta kepada manusia, baik lewat lisan, ya, di mulut ataupun lisan hal keadaan kita. Paham? Ya, terkadang nggak ngomong ke si fulan kalau dia pingin bantuan, cuma curhat terus. Padahal apa tadi ada udah dibalik, mintanya untuk dia, ya. Makanya dalam surat Yusuf dikatakan asbubasri wa husni ilallah. Aku mengeluhkan, ya, dukaku, kesusahan, kesulitanku hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang tawakalnya sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata beliau, walihada qala sallallahu alaihi wasallam li Umar, ma ataka min hadzal mal wa anta ghairu musyrifin wa la sa'ilin fakhudhu. Kata Rasul kepada Umar bin Khattab, apabila datang kepadamu dari harta ini sedangkan engkau tidak banyak berharap, tidak meminta, maka ambillah. Wa mala fala tatbahu nafsaka. Namun jika engkau terlalu berharap, maka jangan engkau ikuti keinginan dirimu, yaitu rakus kepada harta ataupun kepada urusan dunia. Faqatul israf fil qalbi was su'al bil lisan ta'affufan wa tarafu'an an minal khalqi. Rasul dalam hadis Umar bin Khattab tadi memutus
al-isyraf, rasa ketergantungan atau keinginan ya di dalam hati kepada pertolongan manusia ataupun lewat ya lisan, ta'affufan dalam rangka menjaga kesucian diri. Ya, ta'affufan wa tarafu'an an minal khalqi, agar tidak ada istilahnya hutang budi kepada manusia. Wa an ta'alluqil qalbi bihim, ya, dan ketidakadanya ketergantungan kepada hati. Meskipun kata para ulama tidak ada masalah kita minta tolong kalau memang apa perlu, cuma tetap hati bergantung kepada Allah. Ya, seperti kita bekerja, ya kita cari nafkah, ya kita butuh misalnya orang dagang, tentunya dia berharap dagangannya apa? Laku. Tidak ada masalah, tapi tetap ketergantungan hati kepada Allah. Dia minta kepada Allah agar dagangannya laris dibeli oleh manusia. Bukan berarti apa? Tidak berharap kepada manusia, ya dol-dolannya sakar dewi aja. Buka jam 12 bengi, ya. Yang dijual ya sudah sak sembarangan, tidak. Ya, dia apa profesional dalam berjual. Ya, ini sama dengan apa? Hukum sebab akibat. Paham ya? Ya, sebagaimana kita kalau sakit minum obat, kita nggak ada ketergantungan berharap sembuh dari obat. Ini hanya apa? Usaha saja. Hati bergantung kepada Allah. Allah wasyafi. Allah yang memberikan apa? Kesembuhan. Ya, tolong jangan disalah pahami. Bukan nggak boleh bergantung kepada manusia, berarti nggak apa-apa dagang salah satu. Ya tidak. Ya, sebagaimana sudah kita pernah sampaikan ucapan Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi, al-i'timad ala sabab syirkun fi tauhid. Bergantung kepada usaha sendiri itu syirik dalam tauhid. Ya. Kalau saya berusaha demikian pasti berhasil, pasti saya kaya, pasti saya dapat untung. Siapa yang bisa memastikan? Ya, belum jual sudah mati misalnya. Tidak ada misalnya. Ya, maka bergantung kepada usaha sendiri syirik dalam tauhid. Namun kata beliau, wa tarkus sabab alladhi huwa sabab qadhun fil akal. Sedangkan meninggalkan usaha yang memang itu dibetulkan dalam syariat itu menunjukkan kekurangan akal. Makanya Rasul mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Berusahalah, ya, berantusiaslah, bersemangatlah dalam menggapai yang bermanfaat dalam urusan dunia maupun akhirat dan minta tolong kepada. Ini tugas kita. Bersemangat dalam berusaha entah dalam urusan dunia atau urusan apa? Akhirat. Ya, namun tidak boleh bergantung kepada usaha. Harus apa? Minta tolong kepada Allah. Seperti sekarang ini, ya kita berusaha menggapai yang bermanfaat di majelis ini, betul atau tidak? Apa yang bermanfaat? Bukan yang kotaan ya. Baik, sudah semangat, ya datang dari rumah, meskipun dengan kemacetannya sampai di sini cuma apa? Ya, cuma pindah tidur ya. Usaha keras, ya ngantuk ditahan, ngantuk terus dipertahankan untuk konsentrasi. Ya, ihris alam yang fauq, ini tugas kita menggapai yang bermanfaat entah dalam urusan dunia atau urusan akhirat. Namun tidak boleh gantung kepada usaha. Saya kalau datang ke majelis ini pasti saya enggak. Yang menjamin hanyalah Allah. Minta tolong kepada Allah. Rabbi zidni Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyib. Bergantungnya kepada Allah meskipun tetap usaha harus dilaksanakan, dikerjakan. Sama dengan ini. Tidak boleh ada ketergantungan kepada makhluk, kepada manusia, tergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'affufan wa tarafu'an an minal khalqi wa an ta'alluqil qalbi bihim, sababun tawil husnil iffati. Sekali lagi intinya tidak adanya ketergantungan kepada manusia ini adalah sebab yang sangat kuat untuk meraih kesucian, kemuliaan. Insya Allah semua orang tahu, kalau orang itu naudzubillah min dzalik misalnya, entah di masyarakat di kampung atau mungkin di kantor,
kalau orang itu menjadi penjilat misalnya ya, ada mungkin ya, ada pekerja pegawai dia suka apa? Menjilat kepada atasannya, sikut sana, sikut sini. Apakah dia mulia di mata manusia secara umum? Rendah dia di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia apa? Ingin mendapatkan keuntungan urusan bergantung kepada manusia, dan dia tadi minta meskipun dengan apa? Lisan hal keadaannya. Ya. Atau mungkin naudzubillah min dzalik. Sebagian orang ada yang demikian. Meskipun dia mungkin ya lumayanlah hartanya, tapi dia apa? Ya naudzubillah min dzalik. Suka minta. Bahkan pernah kita lihat ada satu orang waktu musim haji, padahal dia fulus. Kita saksikan sendiri bagaimana antri untuk mendapatkan apa? Ya, kan banyak kalau musim haji apa? Ya, fisabilillah itu kan. Ya, entah itu susu gratisan atau mungkin kue atau ya buah-buahan. Ini ya semua orang ngerasa ini orang kaya ngapain ikut antri apa? Ya, fisabilillah. Ya, rendah di hadapan manusia. Paham ya? Nah, tidak ada atifah, rasa apa? Ya, kesucian, menjaga kesucian dirinya. Wa tamamu dzalik an yujahida nafsa 'ala al-amri tsani wa huwa istighna'u billah. Setelah dia melepaskan diri dari ketergantungan kepada manusia, maka dia meraih tingkatan yang kedua, yaitu betul-betul hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasiqa bi kifayatihi, dan dia percaya Allah akan mencukupinya. Seperti yang Allah firmankan, barang siapa bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Ini janji Allah. Namun syaratnya tadi, jangan banyak bergantung kepada manusia, tinggalkan rasa ketergantungan kepada manusia, dan hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ini yang kita syaratkan. Ini diambil dari ayat surat At-Talaq, nanti lihat ayat berapa ini. Wa hadha huwal maksud. Inilah maksud daripada hadis Rasul tadi. Dua bagian dari hadis tadi intinya ini. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Menanamkan rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal awwal wasila ila hadza. Jadi melepaskan rasa ketergantungan kepada manusia itu adalah jalan menuju rasa tawakal kepada Allah. Kalau masih ada banyak ketergantungan dalam diri seorang hamba kepada manusia yang lain, maka ya rasa tawakal itu tidak akan pernah ada dalam dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Fa inna man ista'afa amma fi aidin nas wa amma yanalu minhum aw jabalahu dzalik an yuqawi ta'alluqahu billah. Karena barang siapa yang menjaga kesucian dirinya dari apa yang dimiliki oleh manusia, maka ini akan menjadikannya kokoh dalam ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sekali lagi di akhir zaman seperti ini, ya fitnah dunia sangat luar biasa. Ya, maka seorang muslimah wajib ya lebih mengokohkan rasa tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apalagi kita di dalam urusan dakwah, ya dalam urusan ya berpegang teguh dengan tauhid dan sunnah. Ini bukan hanya cobaannya berkaitan dengan syubhat saja, kerancuan dalam beragama, namun tadi ya urusan syahwat dalam artian popularitas dan juga urusan apa? Ya al-fulus. Ya hati-hati. Jadi sebagian orang bahkan yang sudah kelas tadi, dai dan sebagainya bisa runtuh akidah manhajnya karena tadi terkena fitnah dunia, menjual akidahnya, menjual manhajnya, karena ketergantungan kepada sebagian orang.
mau disetir oleh sebagian orang. Bahkan dahulu sebagian ulama, kalau nggak salah Imam Al-Harawi, beliau pernah dikatakan kepadanya, jangan engkau bicara tentang ini bid'ah. Kata para ulama, beliau tidak diperintah untuk mengucapkan ucapan kebatilan. Tapi cukup dikatakan inti diam. Paham ya? Ini sekali lagi fitnah bagi para dai, para ustaz atau mungkin juga para ulama. Tidak diperintah untuk ikut kesyirikan, tidak diperintah untuk ikut kebid'ahan, tidak. Cuma disuruh apa? Ya, ini fulan berbuat kesesatan, ini mesti kesesatan, itu dia. Naudzubillah. Ini juga apa? Fitnah akhir zaman yang sekali lagi ini bisa berubah statusnya dari mukmin menjadi kafir, ahlussunnah menjadi ahli bid'ah, karena tidak mau bergantung hanya kepada Allah, namun ada ketergantungan kepada manusia. Wa raja'ahu wa tam'ahu fi fadlillah wa ihsanihi, dengan dia menjaga kesucian dirinya dari berharap bergantung kepada manusia, maka insya Allah ini akan bisa mengokohkan rasa harapnya kepada Allah untuk menggapai karunia dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim harus yakin akan janji Allah, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Contoh yang lain, misalnya dia mungkin dulunya tidak tahu, dia bekerja di tempat yang haram, zat pekerjaannya haram, Nah, ketika dia tahu ini haram, harta yang dia raih itu haram, maka kalau dia punya tawakal seperti ini, maka yakin wa may yatawakkal Allah fahuwa hasbuh. Allah akan berikan apa? Kecukupan. Binatang saja Allah berikan rezeki, apalagi manusia. Cuma tinggal manusia betul-betul mengharapkan hanya kepada Allah. Tapi tetap dengan berusaha, dan usahanya tentunya yang benar. Wallahu ta'ala inna husni dhanni 'abdi bih. Allah sesuai dengan prasangka baiknya seorang hamba. In dhanna khairan falahu. Jika dia berhusnudzan kepada Allah, Allah berikan kebaikan kepadanya. Contoh tadi, kalau dia misalnya dulunya bekerja kepada sesuatu yang haram, atau zat pekerjaannya haram, dia tinggalkan, dia husnudzan kepada Allah. Kalau Allah tahu betul-betul jiwanya bergantung kepadanya, Allah akan berikan ganti yang lebih baik. Man taraka syai'an lillah awadallahu khairan minhu. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Sama dengan tadi, seorang dai misalnya ketika disetir, jangan ngomong itu, kalau enggak saya cabut dana bantuan. Maka sekali lagi, kalau dia tergantung kepada harta kepada manusia tersebut, ini bisa fatal kepada akidah manhajnya. Maka kalau dia yakin Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik, pasti Allah gantikan. Ini kata Rasul SAW dalam hadits qudsi, ana inda dhanni abdi bih. Dalam hadis yang sahih, Rasul bersabda, Allah berfirman, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepada. Kalau dia berprasangka baik kepada Allah, Allah berikan kebaikan. Namun kalau dia berburuk sangka kepada Allah, maka baginya keburukan. Na'udzubillah min dzalik. Wa kullu wahid minal amrayn yamuddul akhar fayuqawwi. Dua bagian tadi ini saling menguatkan. Kalau orang itu melepaskan diri dari ketergantungan pada manusia, tawakalnya kuat. Namun kalau dia banyak bergantung kepada manusia, tawakalnya akan menurun. Nah, sekali lagi, bagian pertama dan kedua ini saling berkaitan. Wa kullama qawiya ta'alluqu billah, dha'ufa ta'alluqu bil makhluqin wa bil aks. Semakin kuat ketergantungan hamba kepada Allah, maka semakin kecil ketergantungannya kepada makhluk, dan malah sebaliknya, kalau ketergantungannya kepada Allah kecil,
maka ketergantungan kepada makhluk semakin besar. Na'udzubillahi min dzalik. Wa min du'ain Nabi sallallahu. Ya, bagian pertama dan kedua di sini mirip dengan apa yang Rasul sampaikan dalam doa beliau. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Insyaallah hadis ini ada penjelasan lebih khusus di nomor 89 ya. Jadi insyaallah di kitab ini doa tadi ada penjelasan khusus yang meskipun singkat. Hadis nomor 89 ya, kurang 56 hadis tadi. Ya, semoga istiqomah itu aja yang penting istiqomah. Alam-alam asal. Ya. Baik, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Rasul doa tadi, ya Allah, aku memohon kepadamu al-huda, petunjuk, wa tuqa, ketakwaan, wal afafa, ini kesucian, wal ghina, kecukupan. Jadi doa ini maknanya mirip dengan pembahasan hadis ke-33 ini. Kita baca lagi syarahnya. Fajam al-khairat kullahu fi hadha doa. Rasul mengumpulkan kebaikan semuanya dalam doa ini. Maka selayaknya setiap kita untuk banyak-banyak memohon kepada Allah dengan doa ini. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afa wal ghina. Fal huda huwa ilmu nafi. Ya Allah, aku minta kepadamu al-huda. Apa itu al-huda? Ilmu yang bermanfaat. Wa tuqa, ketakwaan, al-amal saleh. Ya, ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Wa qatul muharramat kulliha hada salahuddin. Ya, dan sekaligus meninggalkan yang diharamkan, dan ini semuanya adalah kebaikan dalam urusan agama. Kemudian wal afa wal ghina wa tamamu dzalik bi salahil qalbi. Dan itu semuanya akan sempurna dengan kebaikan hati, wa tuma'ninati bil afafi anil khalqi. Ilmu yang bermanfaat, amal soleh ini akan sempurna dengan hati seorang hamba tidak banyak bergantung kepada makhluk, ya. Wal ghina billah, serta banyak berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tadi, apalah artinya ilmu yang bermanfaat, amal soleh, namun hatinya bergantung kepada manusia. Sama dengan tadi sabda Rasul, orang itu bisa menjual agamanya karena untuk mendapatkan urusan apa? Sekali lagi, terkadang cobaan ujiannya bukan ya diancam dengan celurit, dengan pedang, dengan pistol, tidak. Tapi terkadang dengan segepok fulus, ya. Inti tetap salafin, ya, tapi fakir, atau inti ikut kita, kaum muslimin atau yang lainnya, ini uang segepok misalnya. Nggak taunya uang palsu juga. Na'udzubillah min dzalik. Namun ini wakil, demikian, ya, fakta yang ada di lapangan demikian. Kadang orang-orang itu kuat, ya, menghadapi ancaman, mungkin tadi senjata, mungkin kuat menghadapi ancaman dari musuh-musuh dakwah yang hak. Tapi kalau sudah kena fulus tadi, al-fulus yajal insan manfus. Na'udzubillah min dzalik. Ya, atau kalau istilah orang Arab juga al-ihsan yu'jizul insan. Terkadang kebaikan dari orang lain itu bisa melemahkan. Misalnya, bulan itu dulu kan pernah ngasih inti fulus, ya, dan dia sekarang minta untuk inti tidak ngomong tentang ini bid'ah, ini bulan sesat dan sebagainya. Ya, maka terkadang iya ya, anak kan dulu punya utang, maka ini sekali lagi berbahaya. Maka sekali lagi ujian manusia terkadang lewat urusan hal-hal seperti ini. Ya, tidak mau menjaga kesucian dirinya, masih banyak bergantung kepada manusia.
Paham ya? Makanya Rasul menggandengkan dua hal ini. Allah misalkan huda wa tuqa. Ini masalah ilmu, masalah amal jangan ditanya. Si fulan itu luar biasa ilmunya, amalnya. Cuma ini yang ketiga, ya, al-afa wal ghina. Ya, dia masih ada ketergantungan kepada orang lain, masih mau diperbudak oleh orang lain, masih mau disetir oleh orang lain. Naudzubillah min dzalik. Misalnya orang itu sesat misalnya. Ya, dia suka mau ngomong. Kenapa? Karena dia punya apa? Ya, punya banyak fulus, dia punya hutang budi kepada naudzubillah min dzalik. Padahal ya al-batil harus dikatakan batil dari siapa yang mengatakannya. Kemudian kata Syekh, wal ghina billah wa man kana ghaniyan billah fa huwal ghani haqq. Barang siapa yang dia hanya bergantung, yang hanya memohon kepada Allah, maka Allah berikan kecukupan. Ya, fa huwal ghani haqq. Sebagaimana kata orang Arab, al-ghina ghina nafsi. Namanya orang kaya itu kaya yang dalam jiwanya. Yaitu dia hanya membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in qalat hawasiluhu, meskipun sedikit, hartanya sedikit, penghasilannya, namun dia merasa kaya karena dia bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Falaisal ghina an kathratil araq, innamal ghina ghinal qalb. Kata beliau, namanya kaya bukan kaya harta, namun itu yang benar kaya di dalam hati dengan dia bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil afa wal ghina yatimul abad al hayatut thayyibah. Dengan dia menjaga kesucian dirinya, dengan dia merasa bergantung hanya kepada Allah, sempurna kehidupan hamba atau bahagia baik kehidupannya. Wa na'imi dunyawi wal qana bima atahullah, dan dia meraih kenikmatan di dunia dan serta merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian pertama dan kedua dari hadis. Sekarang yang ketiga, qauluhu wa man yatasabbar yusabbirullah. Barang siapa yang berusaha untuk bersabar, Allah berikan dia kesabaran. Kalau dalam istilah bahasa Arab, kata-kata tafa'ala itu ada unsur bekerja keras, berusaha keras. Seperti dalam hadis, ya, innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu dengan at-ta'allum. Ini kalau dalam bahasa tadi, wazannya tafa'ala, ta'allama, tasabbara, tahallama. Itu berusaha, ada unsur berusaha. Barang siapa berusaha bersabar, ya, sama dengan tadi innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu dengan apa? Bekerja keras meraih ini. Berusaha keras meraih ini. Tidak ada ilmu digapai dengan lewat apa? Mimpi. Ya, datang ya dari awal assalamualaikum ya sampai apa? Waalaikumsalam baru bangun. Nah, ini nggak mungkin dapat apa? Tiba-tiba bisa menjawab, ini nggak mungkin. Ya, sekali lagi ilmu bitta'allum dengan usaha, dengan kerja keras. Nah, ini juga kata-katanya mirip ta'allum dengan tasabbur, tasabbar. Barang siapa yang berusaha untuk sabar, maka Allah jadikan dia orang yang bersabar. Tsumma dzakara fil jum'atir rabi'ah anna as-sabr idza aqahu Allah al-'abda fa huwa afdal ata wa awsa wa a'zamu. Kemudian apa balasan orang yang bersabar? Ini bagian yang keempat dari sini, yaitu barang siapa yang Allah berikan kesabaran, kan tadi, di antaranya dengan dia berusaha menjadi orang yang apa? Yang sabar. Sabar dalam segala hal. Di antaranya belajar itu butuh sabar. Jangan tergesa-gesa dulu mau apa? Cepat selesai kajiannya, masih setengah jam lagi. Jadi tadi lihat jam terus. Kapan? Sabar. Baik. Demikian pula tadi yang ngantuk, ya sabar, tunggu dulu, kuatkan
nanti insya Allah bawa pulang rumah tidur sudah. Nah, baik, masa muslimin, ya cuma kata Rasul cuma terakhir. Kata Rasulullah SAW, tidak ada ya pemberian yang Allah berikan kepada hamba yang lebih afdal, yang lebih luas daripada as-sabar, kesabaran. Makanya sudah pernah kita sampaikan dulu di sini, kata Imam Ahmad rahimahullah, ada kurang lebih 90 ayat dalam Al-Quran tentang kesabaran. Siapa yang bisa menghafalkannya? Nggak sampai 100. Hah? Nggak usah banyak-banyak, ya 10 saja. Ini yang dulu pernah kita minta, kita tes, meskipun dulu kita ya turunkan harganya sampai 5 tok. Ya sekarang 10, pas. Nah, cuplikan ayat-ayat saja yang ada kesabaran di situ. 10 ayat saja. Nah, dulu sudah kita sampaikan. Betul enggak? Hah? 10 ayat ya. Yakin nggak boleh dicicil. Hah? Siap 10 Bu? Ya, ingat-ingat dulu kira-kira ya 10 atau masih cuma 2 ya. Kalau 2 ya. Baik, silakan. Silakan yang mau menjawab, tapi sekali lagi harus tahu diri dulu. Ya, kira-kira 10 itu bisa diraih atau tidak. Nah, kalau kira-kira 90% iya, lanjut jalan. Jawab. Kalau enggak, lebih baik sabar. Iya, sabar enggak jawab. Nah, silakan kalau memang merasa kira-kira 10 atau mungkin 11 sanggup, silakan. Iya, 11,5. Jangan terlalu jauh perbedaannya. Kita bilang 10 itu kalau dijawab separuh jangan. Makanya Anda bilang harus tahu diri dulu. Apa Ustaz? Ini ya. Ahwat ini sudah selesai menjawab Ustaz. Tolong dialihkan yang lain. Oh iya, yang lain. Kalau ikhwan ya. Terkadang kita nggak bisa nyalakan yang suka jawab karena ikhwan nggak mau jawab. Tunggu ibu yang di ruangan bawah. Yang ikhwan dulu kalau ada. Nggak ada. Ini sama sekali nggak ada. Sabar. Apalagi ustaznya sabar ini. Dari tadi nggak ada yang jawab ya ikhwan. Nah, baik yang aku silakan kalau ada. Iya, sementara sabar dulu. Yang lain, ya kesempatan yang lain. Iya, ya jazakallah khair. Dan yang lain. Yang lain itu. Monggo yang di ruang kaca itu tolong. Baik, anak korting 2 saja sudah. 8 ayat. Coba semampunya, tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa Ustaz. Iya, nggak apa-apa, nggak dipaksa, nggak ada hukuman juga kalau salah. Baik, silakan. Fasbir kama sabar ulul azmi minar rusul. Cukup 1. Yang kedua. Innallaha ma'as sabirin. Yang ketiga. Wasta'inu bis sabri was salat. Nah, yang keempat. Fasbir fasabran jamila. 5. Fasbir innal aqibata lil muttaqin. Baik, yang keenam. Juz sama banyak, juz sama. Apa? Yang lain. Iya, apa asas? Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Baik, yang ketujuh. Masih juz sama juga ada. Nah, masih kurang 2. Wallahu yuhibbus sabirin. Iya, asas. Yang ke-8. Nah, kurang 1 lagi. Saya anak kasih, anak bantu clue-nya surat Al-Balad.
Kalau apa soal bala? Fasbir ala ma yaquluna Baik, apa? Watawasau bis sabri watawasau bil marhamah soal bala. Ya, kemudian juga ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Dan banyak. Nah, lanjut lagi 10. Tuh, kata kalau sudah ketagihan jawab kamu sampai 90. Lulus. Fasbir inna wa'dallahi haqqun. Ya, lanjut. 11. Dan jelas ya, barakallahu fiik. Iya, sekali lagi banyak ayat-ayat tentang as-sabr karena keutamanya sangat luar biasa dan pentingnya bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Di ayat di sini Allah berfirman wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan kesabaran dengan as-shalah. Ai ala umrikum kulliha. Dalam segala urusan kalian butuh kesabaran dalam segala hal. Dalam rumah tangga butuh kesabaran, dalam masalah ibadah butuh kesabaran, dalam berdagang butuh kesabaran, dalam mengajar juga butuh kesabaran. Baik. Wasabar kasil akhlak yahtaj ila mujahadatin linafsi wa tamimiha. Kata Syekh di sini sabar sebagaimana akhlak-akhlak yang mulia yang lainnya butuh perjuangan, butuh usaha keras. Ya, tidak bisa begitu saja diraih, butuh al-mujahadah. Falihada qala, oleh karena itu Rasul bersabda, "Wa man yatasabbar." Barang siapa yang berusaha keras untuk sabar, ay yujahid nafsahu ala sabr. Ya, sekali lagi berjuang, berkorban untuk bisa sabar. Yusabirullah wa yu'inuhu. Maka Allah akan berikan kesabaran kepadanya dan akan Allah berikan pertolongan kepadanya. Wa inna makana sabr a'dhamal ataya li'annahu yata'allaq bi jami' umuril abdi wa kamalatihi. Kenapa dikatakan sabar itu adalah sebaik-baik pemberian dari Allah Subhanahu wa taala? Karena namanya sabar itu selalu dibutuhkan dalam segala bidang kehidupan manusia. Ya, sekali lagi dalam semua kehidupan manusia butuh sabar. Makanya Al-Khalifah Rasyid Ali bin Abi Thalib pernah berkata, as-sabr karrasi fil jasad. Sabar itu ibaratnya seperti kepala dalam tubuh manusia. Bisa enggak manusia hidup tanpa kepala? Nah, demikian pula dalam semua kehidupan butuh as-sabr was-sabr. Wa kullu halatin min ahwalihi tahta as-sabr. Semua keadaan hamba butuh sabar. Baik dalam keadaan susah maupun senang butuh sabar. Nanti akan ada penjelasannya lagi. Fa inna yahtaj ila sabr ala taatillah. Orang dia melaksanakan ketaatan kepada Allah butuh kesabaran. Salat butuh sabar. Orang bayar zakat butuh sabar. Ya, dan seterusnya semua bentuk ketaatan butuh as-sabr. Hatta yakuma biha wa yadiha. Ya, orang salat kalau nggak sabar, baru Allah Akbar sudah keluar. Assalamualaikum waalaikumsalam sudah. Ya, kemudian wa ila sabr an maksiatillah, butuh sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta yatruka halillah, sampai dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ila sabr al aqdarillah al mu'lima, dan butuh kesabaran ketika menghadapi musibah, ya, bencana, cobaan atau takdir yang baik. Fala yatasakhatuha, tidak protes, tidak murka kepada takdir Allah. Bal ila sabrin ala ni'amillah. Bahkan kata Syekh, butuh jiwa manusia untuk bersabar ketika mendapatkan nikmat Allah. Itu dengan apa? Tidak digunakan untuk maksiat kepada Allah. Sabar dia. Ya, misalnya antum dapat, ya, misalnya mobil Lamborghini misalnya. Sabar, tidak dipamerkan ke orang. Sabar tidak digunakan untuk apa? Maksiat kepada Allah. Waktu pengajian ya ngaji meskipun punya apa? Ini, ya, semua nikmat, ya, butuh apa? Sabar dan syukur. Orang bersyukur juga butuh apa? Kesabaran. Kalau nggak sabar nggak bisa dia apa? Istiqomah dalam asyukru. Nah, maka sekali lagi as-sabr
dibutuhkan dalam segala keadaan. Bagilah sabrin alami amilah wa mahbubatin nafsi, butuh kesabaran dalam menggunakan hal-hal yang memang dicintai oleh jiwa. Fala yada'in nafsa tamrah wa tafrah al-farah al-madhmum, ketika mendapatkan nikmat yang luar biasa banyaknya tidak sombong. Ini butuh apa? Kesabaran. Bal yastamil bi syukrillah, bahkan menyibukkan dirinya dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah sering kita sampaikan, rukun syukur ada berapa? Ada 3. Yang pertama, meyakini dalam hati. Yang kedua, mengucapkan dengan lisan. Dan yang ketiga, menggunakannya di atas ketaatan kepada Allah. Ini butuh as-sabr. Bahwa fi kulli ahwali yahtaj ila sabr. Kata Syekh, semua keadaannya butuh sabar. Wa bisabr yanalul falah, dan dengan kesabaran seorang hamba meraih keberuntungan, kesuksesan, kebahagiaan di dunia wal akhirah. Wa lihada zakarallahu ahlal jannah. Oleh karena itulah Allah menyebutkan para penghuni surga dengan sebab kesabaran mereka. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd 23-24, wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Para malaikat masuk menemui mereka dari semua pintu. Salamun alaikum, mereka berkata keselamatan atas kalian bima sabartum. Ini intinya, bima sabartum, karena kesabaran kalian. Fa ni'ma uqbadar, itulah sebaik-baik tempat tinggal. Demikian pula Allah berfirman dalam surat Al-Furqan 75, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka diberikan tempat tinggal di surga dengan sebab sabar, kesabaran mereka. Lagi sabar ini butuh atau dibutuhkan oleh hamba dalam semua keadaannya, dalam urusan dunia maupun urusan agama. Fahum nalul jannah bina'imiha wa adrakul manazil al-'aliyah bis-sabr. Kata Syekh, dengan dasar 2 ayat tadi kesimpulannya, orang-orang tersebut meraih surga Allah dengan berbagai kenikmatannya. Mereka mendapatkan tempat yang tinggi di surga dengan sebab as-sabr, kesabaran. Tentunya tadi dengan sabar melaksanakan perintah Allah, sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah, sabar dalam menghadapi takdir yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada satu poin ini yang bisa jawab, silakan, tapi dengan dalilnya. Apa salah satu bentuk kesabaran yang merupakan salah satu prinsip akidah Ahlussunnah, dan apa dalilnya? Yang bisa, silakan jawab. Sabar terhadap apa tapi diiringi dalilnya. Setiap pola khusus. Ini masalah akidah, terus dalil dengan dalil. Pertanyaannya kan tadi disebutkan ada sabar dalam meninggalkan maksiat, bersabar dalam melaksanakan ketaatan, sabar dalam menghadapi musibah. Ada lagi salah satu bentuk kesabaran yang itu merupakan bagian dari prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Sabar dalam masalah apa itu dan apa dalilnya? Yang insya Allah sering ikut kajian akidah manhaj yang sering kita sampaikan, insya Allah bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab juga berarti memang Ustaz itu sabar memang. Sudah sampaikan puluhan kali masih belum bisa jawab juga, sudah sabar, mau apa lagi? Baik. Paham pertanyaannya? Gampang kan? Apa kesabaran yang termasuk bagian dari prinsip akidah Ahlussunnah? Barakallahu, tapi dalilnya mana? Sampaikan dalilnya hadisnya.
Silakan apa Aisyah? Yang jika Ini yang jawab tadi yang pemimpin hari ini. iya Ustaz. Ya, apa dalilnya? Jika engkau saya wasiatkan kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada pemimpin. Bukan itu taat. Masalah kesabaran. Ini barang siapa yang Iya itu ya silakan. barang siapa di antara kalian yang masih Bukan itu sama aja. Iya. Baiklah Pak. Meskipun baik itu yang kita maksud sabar dalam menghadapi kezaliman atau yang tidak disukai dari pemimpin kaum muslimin. Ini sudah pernah kita sampaikan 10 prinsip ahli sunnah terhadap pemimpin kaum muslimin. Ini masih ada 1. Silakan yang mau sebutkan 10 tadi. Pertanyaannya sebutkan 10 akidah ahli sunnah terhadap pemimpin kaum muslimin. Ini sudah berapa kali kita ulang-ulang. Nah, yang tadi sudah benar. Itu sudah ada bonus 1. Bersabar terhadap kezaliman atau yang tidak disukai dari pemimpin. Dalilnya man ra'a min amir syai'an yakrahu falyasbir. Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak dia sukai maka bersabarlah. Ini termasuk prinsip yang jarang disampaikan oleh para khutbah atau para duat atau para ustadz, ya. Bahkan mereka terkadang juga tidak sabar sampai mencaci maki pemimpin di medsos, sampai mengkritik pemimpin di medsos. Ini bertentangan dengan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Baik. 10 ya. Nah, tanpa nyontek ya. Kalau lihat, Masya Allah semuanya biasa ini. Tidak ada bedanya. Nah, kita mau yang ada bedanya dalam menjawab, tidak melihat. Namun, baik, apa 9 ya, apa sudah? Silakan. Menghormati dan menjadi pemimpin. Kemudian tidak mencaci pemimpin. Satu. Menghormati pemimpin. Yang kedua, menghargai pemimpin. Sama aja menghormati. Taat menghargai, menghormati pemimpin. Taat dan patuh. Yang ketiga, kemudian tidak mencaci pemimpin. Iya, yang keempat, kemudian membaiat pemimpin. baik pemimpin. Yang kelima, kemudian sabar dalam iya. Yang keenam, mendoakan pemimpin. iya dengan kebaikan. Yang ketujuh, lawannya apa? Tidak mendoakan yang buruk. Ya, yang ke-8, tidak membiarkan pemimpin. ya, yang ke-9, melaksanakan semua peraturan yang mendengar taat kepada pemimpin dalam hal yang ma'ruf. Yang ke-10, tidak mengikuti sudah. Ya, yang ke-10 melaksanakan sebagai ibadah di belakang pemimpin kaum muslimin. Nah, terus ingat-ingat itu bukan hanya untuk dikaji saja, namun untuk dipraktikkan dalam kehidupan kita berbangsa ini. Baik. Lanjut sedikit lagi ya, sabar dulu ya. Kata Syekh, walakin al-abda yas'alullah al-afiyah min al-ibtila alladzi la yadri ma akibatuhu. Wajib bersabar dalam menghadapi musibah, tapi jangan sampai nantang bahaya. Ya. Jangan minta diberikan bahaya kemudian dia sabar kan. Yang pertama wajib dia memohon kepada Allah keselamatan dari segala bentuk musibah yang dia tidak tahu apa akibatnya. Tsumma idza warada alaihi fawadifatu sabar. Namun kalau mendapatkan musibah bersabar. Ya, sekali lagi jangan nantang bahaya atau bahkan minta kepada ya Allah berikan aku musibah ini biar aku bisa bersabar. Iya kalau bisa sabar. Ya, yang pertama seorang hamba harus mohon kepada Allah keselamatan di dunia wal akhirah. Kemudian kalau seandainya ditakdirkan mendapatkan musibah harus dia bersabar. Fal afiyah hiya matlubah bil asalah fi umur ibtila wal imtihan. Keselamatan itu adalah hal yang paling diutamakan ya sebelum datangnya musibah. Wa sabar yu'mar bihi inda wujudi asbabi wa muta'allaqati.
Kalaupun ada musibah, kewajibannya bersabar. Wallahul mu'in, dan Allah yang bisa menolong. Wa qad wa'ada Allah sabirin fi kitabi wa 'ala lisan rasul umuran 'aliyatan jalilah. Allah banyak memberikan kepada orang-orang yang bersabar keistimewaan, keutamaan pahala, entah dalam Al-Quran atau dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang bersabar, kata Allah, diberikan keselamatan, rahmat, dan petunjuk. Demikian pula dalam ayat surat Ali Imran, kalau nggak salah 120, in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaidun syai'an. Jika kalian bersabar, bertakwa, tidak akan mungkin makar-makar musuh kalian mencelakakan kalian. Sesungguhnya Allah berikan pahala kepada orang yang sabar tanpa hisab. Banyak pahala, keutamaan bagi orang-orang yang bersabar. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang bersabar. Ba'dahum bil i'anah fi kulli umurihim. Allah akan tolong mereka dalam segala keadaan perkara mereka. Wa annahum ma'ahum bil inayah wa taufiq wa tasdid. Allah bersama mereka. Dalilnya apa tadi? Allah bersama orang yang sabar. Iya, itu sudah masyhur ya. Innallaha ma'as-sabirin. Bersama di situ bukan berarti Allah dempet, enggak. Namun bersama mereka dengan pelindungannya, pertolongannya, dan seterusnya. Wa anna yuhibbuhum, dan Allah mencintai mereka. Innallaha yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang yang bersabar. Wa yutsabbit qulubahum wa aqdamahum, dan mengokohkan hati serta langkah mereka. Wa yulqi 'alaihim as-sakinah wa tuma'ninah. Allah berikan kepada mereka ketenangan, kedamaian. Wa yusahhil lahum ta'at. Allah mudahkan ketaatan kepada mereka. Wa yahfazuhum min mukhalafat, dan Allah jaga mereka dari segala bentuk penyelisihan, penyimpangan. Wa yatafaddal 'alaihim bis-salawati wa rahmah wal hidayah indal musibat, dan Allah berikan kepada mereka keselamatan, rahmat, hidayah. Seperti yang sudah kita bacakan ayat tadi. Ya alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa liqahumul muhtadun. Wallahu yarfa'hum ila a'lal maqamat fi dunya wal akhirah, dan Allah angkat derajat mereka di dunia maupun di akhirat. Wa'adahumun nasra, Allah janjikan kemenangan. Ya, sebagaimana Rasul ketika di kota Mekah ditindas, dijajah oleh kaum musyrikin jahiliyah, ketika belum punya kekuatan bersabar. Ya, namun bersabar bukan berarti berleha-leha, bersantai-santai, tidak. Tetap ada usaha dengan dakwah kepada tauhid, dengan mengajarkan mereka sunnah-sunnah beliau sampai munculnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa anisasirahum lil yusra wa yajannibum al usra. Allah mudahkan mereka meraih surga dan menjauhkan mereka dari segala bentuk kesulitan. Wa wa'adahum bis sa'adah wal falah wan najah. Allah janjikan kepada mereka kebahagiaan, keberuntungan, dan keselamatan. Wa an yuwaffiyahum ajrahum bighairi hisab. Allah berikan pahala tanpa hisab. Wa an yakhlufa 'alaihim fid dunya akthar mimma akhadha minhum min mahbubatihim. Dan Allah ganti mereka di dunia dengan apa yang lebih banyak dari yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ahsan, bahkan lebih baik, yu'awiduhum an uqil makruhat. Allah ganti mereka dari terjatuh ke dalam yang dibenci oleh Allah. Iwadhan ajilan yuqabil ad'af ma waqa'in min karihatin wa musibah. Allah ganti dengan yang lebih berlipat ganda dari kebaikan, dari musibah yang mereka rasakan kalau mereka mau bersabar. Wa huwa fi ibtida'i sa'bun syadid. Meskipun awalnya orang mau bersabar itu butuh perjuangan, pengorbanan, memang berat. Wa fi intihai sahlun hamidul awaqib. Namun di akhir ujung-ujungnya itu banyak kemudahan dan hal-hal yang terpuji. Sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair, wasabru mislu ismihi murrun madaqatuhu. Kesabaran itu seperti namanya, awalnya pahit, lakin awaqibu ahla minal asal. Namun akhirnya lebih manis daripada madu. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullah khairan. Baik, kalau ada pertanyaan mungkin 5 menit masih ada waktu.
Ini sudah ada ya. Apakah batasan yang harus dilakukan wanita di saat masa iddah? Apakah boleh keluar rumah beraktivitas? Ya boleh selama itu memang darurat. Ya misalnya dia hidup seorang diri atau mungkin anaknya masih kecil, maka tidak ada masalah dia harus belanja ke pasar, kecuali kalau memang ya ada pembantunya, ya dia suruh untuk belanja. Namun kalau tidak ada sama sekali, maka boleh beraktivitas selama memang itu darurat, bukan melenceng ke moral. Wallahu a'lam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan.